Kita ingin membicarakan sesuatu yang lebih besar, dikemas dengan hiburan, film action. Dan kalau ngelihat regenerasi sekarang, gue sih happy banget ya. Maksudnya ngelihat Keren banget bro. Ketika kita ingin memproduksi sebuah film, apakah kita bisa sampai stretch sampai segini? Dia menurut gue bagus mainnya. Kevin Kevin ya, cakep bro. Menarik juga. Gimana temen gua? Oke, kalau perbedaannya dibanding film-film sebelumnya kayak Filosofi Kopi, itu di Ben Jody ini kan sebenarnya kan kayak lanjutannya dari Filosofi Kopi ya, cuma dengan kemasan baru. Apa sih menurut Bang Ciko sama Bang Rio perbedaannya? Perbedaannya pastinya sama kayak kita di kehidupan asli, kita tumbuh dewasa, kita bertambah umur, kita punya tujuan yang kemudian berubah, ada prioritas yang kemudian berubah gitu. Nah, di karakter Ben sama Jody pun juga demikian gitu, bahwa karakternya tumbuh dan tetap lanjut dari film yang kedua secara cerita gitu ya. Tapi kemudian kenapa dibuat genre action? Karena memang tiba-tiba, sebenarnya nggak tiba-tiba sih, sebenarnya itu yang udah dilakukan sama keluarganya Ben dari zaman dulu. Kemudian di film ini menjadi main plot ceritanya gitu, lebih dititik beratkan. Kalau mungkin di film yang pertama sama yang kedua lebih menitik beratkan di kedai Filosofi Kopinya, gimana kedainya tumbuh, gimana kedainya mencari investor, gimana tetap bisa ada kedainya, semua tentang kedai Filosofi Kopi gitu kan. Nah kalau di sini semua tentang persahabatan kita Ben sama Jody gitu. Dan untuk nama Ben dan Jody ini kan sebenarnya kayak setelahnya itu udah kuat banget gitu, terbangun dari Filosofi Kopi 1, Filosofi Kopi 2, termasuk web seriesnya, dan sampai membuat brand Filosofi Kopi sendiri gitu ya. Menurut Mas Iko sama Mas Rio, itu apa sih yang kekuatan dari Ben dan Jody itu sehingga bisa terbentuk sampai malah jadi citra gitu kan? Itu dia. Kenapa jawabannya sebenarnya ada di Mas tadi tuh, pertanyaan Mas, kenapa akhirnya kita stretch jadi Ben dan Jody? Karena kita lihat impact-nya dari yang ke satu ke dua begitu nempel di hati masyarakat, sangat impactful, membuka lapangan kerja baru, profesi baru, menjadi barista. Anak-anak sekarang lulus SMA pengen jadi apa? Barista. Yang kedua jadi apa ya, bisnis kopi jadi dari hilir ke hulu gitu. Dan kita ingin membicarakan sesuatu yang lebih besar, dikemas dengan hiburan, film action. Kita lihat, kita challenge diri kita gitu loh. Yuk kita buat sesuatu yang baru, yang fresh gitu. Di tengah situasi bioskop sekarang baru buka, penonton lagi antusiasme ke bioskop itu lagi sangat tinggi. Ya kita harus menyuguhkan sesuatu yang baru, nggak sesuatu yang mengulang. Rio ini gue bilang bisa dibilang salah satu aktor yang jadi aktor langganannya Mas Angga gitu ya. Menurut Mas Ciko dan Mas Rio, kenapa sih Mas Angga selalu Mas Ciko dan Mas? Sebenarnya gini, kalau misalnya kita ngomong Project Ben dan Jody, karena Project Ben dan Jody ini sangat personal ya. Karena Project Ben dan Jody ini Filosofi Kopi terlebih ya. Ini project sahabat. Antara gua, Rio, Angga, dan almarhum Glenn Fredly. Jadi kita menyelesaikan ini sangat personal banget sih. Makanya hashtagnya juga sahabat sejati sampai mati, karena kita dedikasikan terhadap Bung yang ingin mewujudkan mimpi Bung. Sebelum meninggal dia ingin menyampaikan bahwa ingin membuat film action, tapi nggak lupa dengan pesan yang penting. Gitu. Terus apa sih rahasianya kekuatan dari Ben dan Jody ini sehingga bisa jadi seperti itu, Pak? Sebenarnya rahasianya adalah kita berani mengeksplor sesuatu yang baru. Kita berani mencoba, kita terus men-challenge gitu. Gue, Angga, Rio itu selalu men-challenge diri kita gitu, untuk ketika kita ingin memproduksi sebuah film, apakah kita bisa sampai stretch sampai segini jauh gitu. Narasi. Dan jadi 1% mikir, 99% eksekusi. Benar-benar, itu juga. Sama kita juga nggak ngelupain bahwa narasi Filosofi Kopi dan juga logika cerita dari awal dan dialog kita selalu kita sampaikan secara realistis gitu ya. Maksudnya nggak kayak dibuat-buat pendekatannya. Nah kita juga di film ini nggak melupakan itu gitu, kayak kita tetap Ben dan Jody, tapi ya dihadapkan dengan situasi di mana kalau kita nggak bertahan hidup, kita nggak berantem sama orang-orang ini, kita mati gitu. Jadi ya kalau kalian nonton filmnya nanti
ya nggak tiba-tiba Ben sama Jody jago berantem, nggak juga, tapi ya bukan ada proses, tapi ya punya manusia tuh punya sense of surviving kan, ketika lo coba lo ditaruh di satu tempat, lo udah mau mati di situ, lo cuma bisa di situ bertahan hidup doang gitu. Jadi mau nggak mau lo bertahan hidup kan. Iya, lo harus struggle gitu. Mau lo bisa berantem atau enggak ya udah, yang penting lo coba aja dulu. Oke, mengenai film Indonesia nih. Dan di akhir tahun kemarin kan film-film Indonesia lumayan bergeliat ya Bang. Keren banget. Keren banget, dan beberapa kan ada yang masuk festival kayak bahkan sampai ke internasional. Uni seperti Dendam, betul, dapat apresiasi sangat luar biasa, dan Uni sampai ke Oscar, Penyalin Cahaya. Menurut Bang Jiko sama Bang Rio, gimana sih prospek film Indonesia ke depannya? Makin keren lagi di 2022 terutama ya. Nah, maksudnya kayak dari 2021 kita bisa lihat ya, itu mereka berani merilis film-film yang sangat keren, yang sangat luar biasa di tengah situasi seperti sekarang. Dan kita lihat antusiasme penonton yang semakin kesini juga semakin bertambah gitu. Udah mulai berani ke bioskop gitu, dan kita juga nggak mau mengecewakan mereka. Sebagai penonton yang bayar, kita ingin menyuguhkan sesuatu yang fresh gitu. Dan penonton pun juga sekarang semakin kritis kan. Jadi kita sebagai pembuat film dan sineasnya pun juga men-challenge diri kita untuk selalu membuat atau memberikan yang terbaik gitu buat mereka. Ada nggak tips dari Bang Jiko dan Bang Rio untuk aktor-aktor pemula ya, yang ingin mendalami dunia film, khususnya bidang aktor, untuk bisa bisa seperti Bang Jiko sama Bang Rio? Waduh, jangan seperti kita. Jangan begitu. Iya, kalian bisa lebih lah, jauh lebih daripada kita, man. We're nothing, bro. Yeah. Ada tipsnya nggak? Sebagai seorang aktor ya jangan pernah berhenti untuk mencari. Jangan pernah berhenti untuk belajar dan selalu membuka diri. Karena ketika kita membuka diri, kita akan mendapatkan sesuatu. Tapi ketika kita udah merasa cukup, kita nggak akan bisa berkembang. Dan kalau ngelihat regenerasi sekarang, gue sih happy banget ya. Maksudnya ngelihat keren banget bro, keren banget. Maksudnya dan mereka kelihatan gitu bahwa ada method yang mereka bawa, persiapannya juga. Kayak waktu itu soalnya gue nonton maraton tuh dari Uni, terus gue nonton seperti Dendam. Ada satu karakter cowok yang main di Uni, siapa main karakternya? Main juga kan di seperti Dendam kan? Nah itu awalnya gue nggak sadar kalau itu dia. Pas di pertengahan baru, anjing ini dia nih, gokil nih anak nih. Gue lupa tapi namanya siapa. Cuman langsung gue follow abis itu di Instagram. Dia menurut gue bagus mainnya. Kevin nih, cakep bro, mainnya keren. Dan banyak lah yang lainnya gitu ya. Jerome lah, atau Martino Leo, Jeffrey Nicole. Maksudnya dari Bang Jiko satu artis dan satu aktor terbaik menurut Bang Jiko dan menurut aktor sepanjang masa nih. Gue bertiga deh. Arawinda, Jeffrey Nicole, Putri Marino. Suaminya ganteng. Oh iya. Bener, coba di search deh. Tika Siolan, Putri Marino. Iya. Tiga. Ada Ari Irham juga cakep. Ari Irham juga keren tuh. Jualan terus, ya mantap bro. Ciko Kurniawan juga. Hah? Ciko Kurniawan keren, Penyalin Cahaya. Itu keren Ciko Kurniawan. Angga Yunanda juga keren. Angga Yunanda. Banyak sih, banyak yang bagus, banyak banget bro. Apa sih yang spesial dari Ben dan Jody ini sehingga mesti nonton di bioskop? Film action pertama di tahun 2022 yang seru. Iya. Dan menghibur hati kalian. Full package of action. Kalau kalian rugi, minta ganti sama Ciko. Oke, mungkin sekarang kali ini dengan Bang Rio dan Bang Ciko, untuk filmnya bisa disaksikan pada tanggal 27 Januari 2022 di bioskop-bioskop seluruh Indonesia. Saya mohon pamit. Makasih Bang. Thank you.